suatu peristiwa yang sampai sejumlah korban yang diabadikan. Selamat datang di Mata Floren. Dan pada kesempatan kali ini saya Florentina selaku pembawa acara akan memandu diskusi hangat kita kali ini. Hak asasi manusia sudah menjadi permasalahan krusial tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Berbagai upaya telah dilakukan dimulai dari lahirnya PBB hingga munculnya berbagai gerakan aksi perlindungan hak asasi manusia. Namun dewasa ini, semangat yang diserukan oleh bibir tidak sejalan dengan apa yang terjadi pada realita. Pada kenyataannya, berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia terus muncul dan berujung hanya menjadi kasus yang tak terselesaikan dan disimpan di dalam laci kejaksaan. Berdasarkan hal tersebut, masih sanggupkah Konstitusi Indonesia disebut sebagai pengayom dari hak-hak asasi manusia? Selamat datang dalam episode pertama Paradok Dasolen dan Desain dalam Konstitusi Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 13 tahun berlalu, kasus kematian aktivis hak asasi manusia di Indonesia, Munir Said Ali, masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya otak di balik pembunuhan Munir? Ya, pemirsa, 21 tahun berlalu, tetapi negara masih belum mengungkap siapa yang menembak mati 4 mahasiswa Trisakti dalam aksi damai menentang pemerintahan Soeharto. Keadilan menjadi satu-satunya tuntutan yang diajukan oleh keluarga atas meninggalnya anak-anak mereka yang hingga kini belum tuntas. 18 tahun telah berlalu, sampai saat ini keluarga 4 mahasiswa yang tewas masih menyimpan kesedihan dan menanti keadilan. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan 3 ketua BEM. Yang pertama ada dari UNB, Bernadette, lalu dari UGK, Emir, dan dari UKF, Fandi. Oke. Memasuki dalam diskusi kita yang pertama, untuk pemantik saya akan memberikan satu pertanyaan. Yang pertama, apa menurut kalian Konstitusi Indonesia sudah cukup kuat untuk melindungi hak-hak asasi rakyat, termasuk hak asasi manusia? Untuk yang pertama menjawab, boleh dari UGK, Emir. Ya, terima kasih kesempatannya, Mbak Flo. Menurut saya, Konstitusi Indonesia sudah cukup untuk melindungi hak asasi manusia. Terbukti dalam pembukaan UUD 1945 terdapat yaitu melindungi segenap tumpah darah dan seluruh tanah air Indonesia. Lalu dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga disebutkan bahwa hak dan kebebasan diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Jadi kesimpulannya, menurut saya Konstitusi Indonesia ini sebenarnya sudah cukup kuat. Oke, sudah cukup kuat. Lalu untuk dari Bernadette, apa sepikir atau tidak dengan apa yang telah disampaikan oleh Emir? Terima kasih atas kesempatannya Mbak Flo dan juga teman-teman seperjuangan mahasiswa lainnya. Jika kita berbicara mengenai konstitusi di sini, tentunya setiap negara wajib untuk memiliki konstitusi agar bisa menjadi landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti mengutip dari pendapat Casey Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan yang memuat pemerintah negara. Pada dasarnya, salah satu fungsi konstitusi yang utama itu adalah melindungi hak asasi manusia dan membatasi kekuasaan para penyelenggara negara. Saya setuju juga seperti yang dikatakan oleh saudara Emir sebelumnya bahwa Indonesia sendiri telah mencantumkan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia pada pembukaan UUD dan juga terbukti dalam dibentuknya undang-undang mengenai hak asasi manusia. Namun tentunya kenyataan itu berbeda dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Sering sekali terjadi pelanggaran HAM seperti yang kita tahu di masa-masa lalu yang bahkan penyelesaiannya tuh masih belum jelas sampai sekarang. Dan lebih parahnya lagi, pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut dilakukan oleh para aparat pemerintah sendiri dengan alasan politik, rezim, dan yang lain-lainnya. Maka dari itu kita dapat melihat sesuatu
ketimpangan ya Mbak Flo, bisa dibilang antara ekspektasi bangsa Indonesia dalam harapan untuk mencapai tujuan negaranya dan kenyataan yang ada di sekitar kita. Sekian pendapat saya Mbak Flo, terima kasih. Jadi berlawanan dengan saudara Emi, kalau Bernadette ini lebih ke arah kurang setuju ya. Nah, bagaimana dengan Fanny? Pendapatnya boleh? Baik, kepada Mbak Flo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya karena juga sudah mengangkat ya tema terkait hak asasi manusia ini. Nah, untuk pertanyaan tadi, apakah hak asasi manusia ini sendiri sudah bisa menjamin hak-hak masyarakat Indonesia? Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih hambatan-hambatan yang menyebabkan hak asasi manusia itu tidak terjalan. Nah, sebenarnya itu ada dua faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini adalah masyarakat itu sendiri yang memang tidak memiliki rasa toleransi atau rasa ingin memiliki. Kemudian kalau untuk faktor eksternalnya itu adalah para pihak-pihak yang memiliki kewenangan seperti itu. Nah, kemudian seperti kita ketahui juga bahwa perkembangan HAM di Indonesia itu sangat luas, sangat besar. Jadi dalam pelaksanaannya sebenarnya juga sudah baik, cuman belum dapat dikatakan sempurna. Seperti pada era masa Pak Jokowi ini, sebenarnya pelanggaran-pelanggaran HAM itu tidak terlalu berat ya, maksudnya tidak bisa disamain dengan pelanggaran yang terjadi pada masa Soeharto, di mana pelanggarannya ini memiliki pola yang berbeda. Jadi kalau dibilang apakah bisa menjamin, untuk saat ini saya berpendapat bahwa sebenarnya HAM bisa menjamin di era Pak Jokowi ini, namun dalam pelaksanaannya lah yang memiliki masalah. Seperti itu pendapat saya, Mbak Flo. Oke, berarti kembali lagi pada aparatnya. Tadi sempat disinggung oleh beberapa kali oleh Bernadette, Emi, dan juga Fanny tentang pelanggaran hak asasi manusia yang sebetulnya masih banyak terjadi di era sekarang ini dan kasus-kasus yang tidak terselesaikan. Lalu, menurut kalian, apa pendapat soal kasus-kasus tersebut, terutama yang belum selesai, dan menurut kalian tuh ada nggak sih urgensi untuk pengangkatan kasus-kasus itu kembali di masa sekarang ini? Karena kebetulan kita tahu banyak kasus pelanggaran berat, terutama di era Soeharto, betul sekitar 9 kasus yang sampai sekarang ini belum terselesaikan. Menurut kalian bagaimana? Mulai dari Bernadette mungkin? Baik Mbak Flo, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, tentu saja kasus-kasus ini harus terselesaikan. Karena pada dasarnya ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan dan bahkan pihak keluarga itu masih menunggu kepastian hukum terhadap bagaimana nasib keluarga mereka yang kemudian sampai sekarang tidak jelas nasibnya. Contoh dari kasus yang nyata adalah penghilangan orang secara paksa, terutama para aktivis HAM pada tahun 97 sampai 98. Mungkin sudah lebih dari 20 tahun silam yang lalu, akan tetapi keluarga sampai sekarang itu masih berusaha untuk mendapatkan kejelasan dari pihak pemerintah. Bisa kita lihat sampai sekarang aksi Kamisan yang digelar di depan Istana Negara itu masih sangat sering dilakukan dan mereka tidak jemu-jemu untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Tentu saja Presiden Joko Widodo sendiri sudah mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengundang mereka untuk berbicara di Istana Negara. Akan tetapi saya rasa hal tersebut belum bisa dinyatakan cukup untuk menenangkan hati para korban. Keadilan tetap harus ditegakkan dan juga kita harus memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan di masa lalu. Berarti kalau menurut Bernadette ada urgensi tersebut. Oke. Kita lihat pendapat dari Emir. Silahkan. Ya. Kalau kita berbicara mengenai kasus HAM yang belum terselesaikan, mungkin kita akan mengingat soal penembakan mahasiswa Trisakti pada tahun 1998. Jadi pada saat itu kan memang keadaan Indonesia sedang tidak baik.
Jadi beberapa mahasiswa termasuk mahasiswa Trisakti dari mereka melakukan demonstrasi kan. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah saat mereka melakukan demonstrasi, mereka dihalangi oleh blokade Polri dan militer. Lalu beberapa saat kemudian Polri dan militer ini malah menembaki mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang berdemo. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tembak di tempat itu harus berawal dari kaki baru naik ke atas. Yang menciderai dengan berat ya berarti. Kan karena ke atas posisinya bisa lebih besar potensi untuk korban tersebut meninggal, begitu maksudnya? Iya, benar sekali Mbak Flo. Jadi memang itu sudah ada aturannya bahwa harus menembak dari kaki baru naik ke atas gitu. Nah, dan sampai sekarang itu kasus Trisakti ini belum mendapatkan titik terang. Padahal sudah cukup lama kasusnya dari tahun 1998. Oke. Terakhir dari Saudara Fani, silahkan. Baik Mbak Flo, terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan pertanyaan Mbak Flo tadi bahwa apakah kasus-kasus pelanggaran HAM yang dahulu itu harus diselesaikan atau tidak pada saat ini, menurut saya tentu saja harus diselesaikan terlebih dahulu, mengingat memang banyak sekali terjadinya pelanggaran HAM berat di masa-masa dahulu. Contohnya itu seperti kalau kita mengingat kasus pembunuhan Munir, yang sebenarnya itu kasusnya itu bisa dibilang secara sistematis, karena seperti sangat direncanakan. Kemudian pembunuhan Munir ini juga kan sebenarnya pembunuhnya tersebut itu telah divonis ya, divonis penjara dan bahkan sudah bebas. Tapi putusan ini dirasa belum bisa mengungkap pihak lain gitu, yang turut menjadi dalam pembunuhan Munir ini. Jadi dianggap hanya sebagai eksekutornya saja dan bukan otak dari pembunuhan tersebut. Jadi pada masa pemerintahan SBY juga sebenarnya tim pencari fakta itu dibentuk untuk mencari kebenaran dari kasus Munir. Nah, namun hasil investigasinya itu udah diserahkan ke SBY tahun 2005, tapi sama sekali sampai sekarang belum diumumkan ke publik. Lantas kan jadi sebuah pertanyaan, apakah kasus ini udah terselesaikan atau belum? Nah, kemudian kasus Munir ini kan sudah berjalan selama 17 tahun dan mungkin akan kadaluarsa juga pada tahun 2022 jika diusut menggunakan hukum pidana nasional. Jadi memang sangat penting untuk pembahasan atau penyelesaian kasus pelanggaran HAM terlebih dahulu yang dahulu itu terjadi, karena bisa saja kasus tersebut tuh terulang di masa sekarang. Jadi memang harus diselesaikan dan harus dijelaskan kepada publik bagaimana apakah sudah menemukan titik terang atau belum. Seperti itu Mbak Flo. Kalau misalnya kita lihat dari penjabaran kalian, kasus-kasus tersebut kebanyakan tidak selesai karena ada campur tangan dari pihak lain, dan pihak lain di sini kita ketahui bersama adalah pihak pemerintah. Nah, apakah menurut kalian kekuasaan pemerintah harus diperkecil atau diperlemah agar Komnas HAM dan juga Kejaksaan dapat menyelesaikan kasus-kasus HAM yang tertunda ini? Kita mulai dari Saudara Emir, boleh? Ya, terima kasih Mbak Flo atas pertanyaannya. Menurut saya pemerintah tidak perlu dikurangi lagi kekuasaannya karena sudah terdapat dalam UUD 1945 yaitu dalam pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran atau berpendapat. Jadi menurut saya itu saja sudah cukup. Lalu seperti yang kita ketahui juga bahwa Indonesia ini bentuk negaranya adalah demokrasi Pancasila, di mana rakyat itu kekuasaannya juga tinggi, sehingga jika kekuasaan pemerintah semakin dikurangi, itu malah akan memicu kekacauan
seperti anarkisme karena pemerintah tidak lagi berdaulat. Jadi menurut saya tidak perlu lagi itu kekuasaan pemerintah dikurangi. Izin menanggapi, Interupsi. Mbak Flo. Ya, silakan. Sebelumnya mohon maaf untuk saudara Emir, mungkin di sini saya harus kurang setuju dengan pendapat Anda. Seperti yang dapat kita ketahui bahwa esensi utama dari sebuah konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah pada dasarnya. Seperti jika kita melihat ke belakang dan sejarah terjadinya konstitusi itu adalah revolusi Prancis, di mana revolusi tersebut pemerintah terlalu bertindak sewenang-wenang sehingga kemudian Montesquieu menggagas sebuah konsep pemisahan atau pembatasan kekuasaan yang dinamakan trias politica. Nah, tentu saja jika kembali kepada prinsip awal tadi, sudah seharusnya kekuasaan pemerintah itu dibatasi agar rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan mendapat perlindungan akan hak-hak asasi manusianya. Dan seperti yang kita lihat bahwa sejauh ini dalam kasus penyelesaian HAM sendiri, pemerintah itu terlalu banyak mengadakan interupsi. Contohnya adalah pada saat kasus Marsinah kemarin, atasan Marsinah itu dipanggil oleh pengadilan negeri, dan dia mengaku disiksa dan berita acara pengadilan itu tidak sesuai dengan prosedur. Dan walaupun akhirnya dinyatakan bebas, tapi tentu saja ini menunjukkan bahwa pemerintah sendiri tidak bisa melaksanakan kekuasaannya dengan baik. Izin masuk, Mbak Flo, untuk menanggapi pendapat dari Bernadette. Silakan. Menurut saya, apa yang dikatakan Bernadette sebenarnya cukup bertentangan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Untuk pembagian kekuasaan itu memang ada, agar tidak terjadi penguasaan oleh pemerintah secara luas. Namun apakah kita bisa berpegang bahwa misalnya pemerintahan itu dikecilkan kekuasaannya, maka rakyat juga akan bisa mengontrol dirinya untuk tidak berkuasa? Apakah negara kita mau turun menjadi negara yang masyarakatnya itu anarkis? Nah, kemudian berkaitan dengan kasus yang diangkat oleh Saudari Bernadette tadi tentang Marsinah, itu adalah kasus yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya yang sudah jauh. Untuk saat ini sepertinya kasus-kasus seperti itu tidak terlalu perlu ya untuk diselesaikan karena juga tidak ada berdampak pada kepentingan publik, di mana itu hanya bergantung pada kepentingan pribadi. Kemudian juga apabila diselesaikan atau dicari penyebabnya apa, tapi sebenarnya kasus itu sudah dasar-dasarnya saja sudah berantakan. Bagaimana Komnas HAM atau pemerintah yang berwajib bisa menemukan bukti-bukti yang valid yang dapat dipercaya seperti itu. Apabila kita juga melihat penyelenggaraan oleh pemerintah terkait HAM, sebenarnya itu sudah cukup baik, di mana di era reformasi ini, pada masa Pak Jokowi, kemajuan HAM itu sudah besar. Tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran HAM yang motifnya sama seperti pelanggaran pada masa Soeharto. Jadi menurut saya memang seharusnya pemerintah sudah memiliki kekuasaan yang selayaknya sudah ada dalam peraturan, jadi tidak perlu untuk diperkecil kekuasaannya. Terima kasih, Mbak Flo. Oke, untuk menanggapi Fanny tadi terutama ya, sudah membahas soal Komnas HAM dan juga lembaga-lembaga lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang bahwasanya untuk menegakkan HAM itu sendiri, pemerintah sudah melahirkan beberapa lembaga independen, misalnya ada Komnas HAM, ada Komnas Perlindungan Wanita, juga ada Komnas Perlindungan Anak. Nah, apakah menurut kalian lembaga-lembaga tersebut sudah merupakan usaha paling maksimal yang Indonesia beri, dan apakah itu sudah bekerja dengan baik untuk menangani kasus HAM? Nah, kita mulai dari Fanny, boleh? Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Flo tadi, apakah lembaga independen di Indonesia sudah berlangsung secara maksimal? Menurut saya untuk saat ini sebenarnya sudah, karena dapat kita lihat juga jumlah kasus yang mulai menurun dan kasus-kasus terbaru pada saat ini juga sedang
diproses ya dalam Komnas HAM, jadi tidak langsung kehilangan jejak atau langsung dilupakan seperti itu saja. Jadi sebenarnya juga kita dapat melihat bahwa lembaga independen ini juga memiliki terkait mengenai asas-asas kebaikan dalam melaksanakan pemerintahannya, dan hal itu menurut saya sudah dilaksanakan dengan baik. Seperti itu, Mbak Flo. Mungkin dari Saudari Bernadette bisa menanggapi? Ya, terima kasih atas kesempatannya Mbak Flo, tapi menurut saya di sini pemerintah memang saya akui sudah ada kemajuan dibandingkan jika kepada penegakan HAM-HAM pada tahun sebelumnya, terutama kasus tahun 97 dan 98. Tetapi apakah ini dikatakan sudah maksimal? Saya rasa belum. Kembali lagi ke prinsip awal tadi, yang saya katakan adalah pemerintah pada saat ini masih belum bisa menyelesaikan pelanggaran HAM yang terjadi pada masa lalu. Nah, jika berangkat kepada mungkin pendapat saudara saya Emir dan Fani yang mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran HAM masa lalu dan tidak perlu diikut lagi karena mungkin tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah mungkin kita sendiri tahu dan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa para pelaku dari kejahatan-kejahatan manusia yang terjadi pada tahun 98 itu sampai sekarang masih duduk di kursi pemerintahan dan bahkan menjadi orang-orang kepercayaan presiden saat ini. Akan tetapi mungkin hal ini adalah hal yang bisa dibenahi oleh pemerintah sehingga kasus pelanggaran HAM yang sudah terjadi itu bisa terselesaikan dengan baik sehingga dapat memberi kejelasan kepada pihak-pihak keluarga yang dirugikan. Terima kasih, Mbak. Terakhir dari Saudara Emir untuk menutup acara diskusi kita kali ini. Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Flo. Saya tetap akan berpegang teguh kepada pemikiran saya bahwa Komnas HAM sudah bekerja semaksimal mungkin. Buktinya Komnas HAM sudah mampu mengatasi permasalahan HAM. Seperti yang kita lihat bahwa saat ini kasus-kasus pelanggaran HAM besar itu sudah tidak ada. Terlebih lagi, menurut saya kasus-kasus pelanggaran HAM yang lampau itu bukanlah sebuah urgensi, karena sebuah negara seharusnya berpandangan ke depan. Dan lebih baik kita jadikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang lampau itu sebagai sebuah pelajaran. Terima kasih, Mbak Flo. Terima kasih untuk kehadiran dari Ketua BEM UNB Bernadette, lalu dari UGK Emir dan juga dari UKF Fandi. Perdebatan kali ini sungguh menyenangkan, sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan pandangan baru dari teman-teman seperjuangan. Memang pada kenyataannya pelanggaran hak asasi manusia ini merupakan topik yang cukup panas, yang tidak akan pernah selesai diperdebatkan. Namun dalam kesempatan kali ini, saya dapat menarik satu kesimpulan bahwasanya dalam penanganan kasus hak asasi manusia, konstitusi negara berperan besar di dalamnya. Namun hal itu juga harus dibarengi dengan adanya usaha dari pemerintah untuk memastikan lembaga-lembaga perlindungan yang telah dibuat melakukan tugasnya dengan efektif dan juga hadirnya masyarakat yang terbuka terhadap pengarahan sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Sampai jumpa pada episode Mata Valorant berikutnya.